Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo hadir sebagai pihak terperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri hari ini. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan ada 5 saksi yang dihadirkan dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Mereka adalah mantan Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karoprovos Brigjen Beni Ali, mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, mantan Kaden Abiro Paminal Kombes Agus Nurpatria, dan mantan Kabak Gakum Roprovos Div Propam Polri Kombes Susanto. Para saksi tersebut akan didalami perihal peran Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nasib karir Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri akan ditentukan dalam sidang yang dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Pol Ahmad Doviri. Jadi hari ini akan dilaksanakan sidang kode etik dengan terperiksa Irjen Pol FS. Yang bersangkutan hadir di sini. Kemudian pimpinan sidang Pak Kepala Badan Intelijen, kemudian anggota sidang komisi ada Pak Irbasum, kemudian ada Pak Kadif Propam, kemudian ada Gubernur STIK dan Irjen Pol Rudolf. Itu sebagai anggota sidang komisi. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi ya, sekaligus didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340, subsidiar 338, junto 5556, yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Seperti itu. Irjen Verdi Sambo menjalani sidang dugaan pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hari ini. Sidang etik ini akan menentukan nasib status Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menjalani sidang di Komisi Kode Etik Polri. Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saat ini Sambo mendekam di ruang khusus di Makobrimob Kelapa II Depok. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan Kapolri telah memerintahkan agar sidang etik terhadap Sambo digelar secara paralel dengan proses penyidikan di ranah pidana. Sidang etik ini akan menentukan nasib status Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Sidang kode etik sedang dipersiapkan oleh Kadif Propam. Ya, perintah Bapak Kapolri juga berlaku paralel. Jadi sepatnya juga, ya selain proses penyidikan juga. Khususnya terkait menyangkut masalah Irjen FS. Itu dulu yang menjadi fokus utama sidang kode etik melaksanakan persidangannya. Ya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan mendesak agar sidang etik terhadap Sambo dan juga anggota Polri lainnya yang diduga terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua untuk segera digelar tanpa perlu menunggu proses hukum kasus ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dari mulai Pak Sambo sampai yang di bawah, itu segera proseslah kode etik. Kalau seandainya Kapolri bisa memutuskan sidang kode etik ini sebelum persidangan di pengadilan, itu luar biasa. Misalnya lah, 4 orang tersangka ini langsung dinyatakan
diberhentikan sebagai anggota Polri. Biasanya itu dilakukan oleh pihak kepolisian menunggu ingkrah. Kita paling terakhir kan mengetahui Broto Seno itu setelah ingkrah baru diputus oleh komite etiknya kepolisian. Sidang etik Verdi Sambo dilaksanakan di ruang sidang KKEP Div Propam Polri dan dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kaba Intelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai sidang etik Irjen Verdi Sambo, kita akan bergabung bersama rekan Anggia Eboni di Mabes Polri Jakarta. Boni, siapa yang tengah diperiksa pada saat ini untuk pemeriksaan saksi-saksi? Katanya ada 5 saksi. Siapa yang menjadi saksi pertama untuk diperiksa? Baik, selamat siang Alfat, Tauhid dan pemirsa. Hingga siang ini sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Irjen Pol Verdi Sambo masih berlangsung. Tadi dimulai sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau pertanyaan Anda, siapa saksi yang saat ini tengah diperiksa? Kami juga tidak bisa memantaunya secara langsung. Memang sidang ini digelar secara tertutup, tetapi pihak kepolisian memberikan layar untuk menyiarkan secara langsung sidang. Jadi kami bisa memantau sidang, namun hanya secara visual saja, hanya gambar saja yang disiarkan, tidak ada suara. Jadi kami juga tidak bisa menyimak apa materi yang sedang disidangkan ataupun dipertanyakan oleh para anggota sidang. Nah, untuk saat ini layar tidak menyiarkan jalannya persidangan, tapi sekitar setengah jam lalu setidaknya kami lihat untuk jalannya persidangan ini masih antara anggota Komisi Kode Etik Polri dan Irjen Pol Verdi Sambo saja. Jadi nampaknya masih pendalaman langsung untuk memintai keterangan dari Irjen Pol Verdi Sambo, belum memasuki tahapan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan. Kita tahu tadi sudah disampaikan juga oleh pihak Kadif Humas Mabes Polri bahwa sedikitnya ada 5 saksi yang dihadirkan untuk sidang kode etik hari ini terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. 5 anggota Polri tersebut menjadi saksi. Ini juga merupakan para anggota Polri yang diduga melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Brigjen Beni Ali, Kombes Pol Budi Herdi, Kombes Susanto, dan Kombes Agus Nurpatria. Nah, meskipun sidang hari ini digelar secara tertutup, tadi pihak Kadif Humas Polri juga menyampaikan kepada awak media bahwa nanti ketika proses penyampaian vonis ataupun keputusan oleh pihak Komisi Kode Etik Polri, nanti para awak media akan diberikan kesempatan untuk bisa langsung menyiarkan apa hasil keputusan dari KKEP terhadap Irjen Pol Verdi Sambo hari ini. Nah, tapi untuk prediksinya sekitar jam berapa nanti kami juga belum bisa mengetahui, belum ada agenda pasti. Yang jelas disampaikan tadi oleh pihak Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, bahwa sidang akan digelar secara maraton, jadi ditargetkan bisa selesai dalam 1 hari ini. Kita tidak tahu apakah nanti akan selesai sore hari atau mungkin juga bisa malam hari, untuk sama-sama kita ketahui apa sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo terhadap hal yang sudah ia lakukan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini. Dan kalau kita ketahui juga bahwa dalam sidang KKEP ini, Alfat dan pemirsa, hukuman ataupun sanksi terberat tertinggi yang bisa dijatuhkan kepada anggota Polri adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ini kami juga masih akan menunggu tentunya bagaimana nasib karir dari Irjen Pol Verdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, sebelumnya juga ada informasi bahwa Irjen Verdi Sambo ini sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari institusi Polri, tetapi ditegaskan baik itu oleh pihak Kapolri kemarin dalam RDP dengan Komisi 3 maupun tadi oleh Kadif Humas Polri bahwa pengajuan pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu ataupun menghambat jalannya sidang kode etik hari ini, karena untuk pengunduran diri sifatnya adalah individual, tetapi untuk sidang kode etik masih akan terus digelar untuk membuktikan apakah memang ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Selain sidang kode etik yang digelar hari ini, untuk pendalaman ataupun penyidikan untuk
di ranah pidana juga masih terus akan dijalankan oleh penyidik dari Barreskrim. Tadi ada informasi juga bahwa besok rencananya istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga akan diperiksa di Barreskrim Polri. Sementara demikian, Alfat, kembali ke Anda. Boni, apakah ada informasi dari pihak kepolisian jika kemudian sidang kode etik ini tidak selesai pada hari ini, apakah akan dilanjutkan pada besok hari atau pekan depan atau seperti apa? Baik, Alfat, untuk rencana apabila sidang kode etik ini tidak bisa rampung hari ini, masih belum ada skenario ataupun jadwal yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Tetapi yang pasti tadi disampaikan bahwa sidang ini akan digelar secara maraton, jadi diagendakan semua saksi yang dihadirkan akan turut diperiksa hari ini supaya vonis ataupun keputusan juga bisa dihasilkan hari ini, karena kita tahu tidak hanya Irjen Pol Verdi Sambo saja yang diduga melanggar kode etik, tetapi ada banyak anggota Polri lainnya yang sudah diperiksa. Kita tahu ada 97 total anggota Polri yang diperiksa dan 35 orang di antaranya dinyatakan diduga melanggar kode etik, sehingga tentu memerlukan waktu yang cukup panjang bagi pihak kepolisian untuk melakukan sidang terhadap semua anggota Polri tersebut. Dan kemarin pun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit juga dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI sudah menegaskan bahwa dirinya menargetkan seluruh rangkaian persidangan ini bisa selesai rampung dalam waktu 30 hari ke depan. Baik, Anggi Eboni mengabarkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Nanti kita akan tunggu gimana hasilnya dari sidang etik pada hari ini.